Let's go. Patch baru. Wah, gila. Patch baru artinya hari libur. Loh, kok ada MDL di hari patch terbaru? Ini pertama kalinya yang mungkin gua alami sendiri, karena biasanya kalau misalkan yang kena impactnya tuh MPL gitu loh. Jadi biasanya kalau patch baru itu MDL libur 1 minggu ya kan, alias dari Senin sampai hari Kamis tuh nggak bakal ada jadwal. Tapi buat sekarang toleransinya pas ada patch baru, jadwalnya yang biasanya start jam 11 jadi jam 1 siang. Ada sekitar spare waktu dari jam 10 sampai dengan jam 1 siang, itu kisaran 3 jam. Dan berarti kesimpulan yang bisa gua tarik adalah dari tim MDL yang hari Selasa bertanding, dan setelah patch baru, lebih tepatnya 3 jam setelah patch baru, itu cuma punya waktu sekitaran 180 menit untuk mengadaptasi apapun perubahan di dalam in-game-nya. Luar biasa, kita tepuk tangan dulu buat tim MDL kita yang luar biasa. Ini gua appreciate banget buat tim-tim yang masih bertanding walaupun ada patch terbaru ya kan, walaupun ada perubahan dan segala macam di dalam in-game, tapi mereka masih keep up dengan adaptasi yang mereka lakukan di patch terbaru kali ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan patchnya, aku pengen ngingetin buat teman-teman semuanya kalau sekarang skin Jawhead yang MPL udah ada di dalam in-game. Kalian bisa langsung beli sekarang juga, atau kalau kalian mau beli diamond seperti biasa, klik link di description untuk merasakan skin murah harga rakyat kualitas pejabat. Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan patch terbaru untuk di hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022. Let's go. Hal pertama yang pengen gua notes adalah di sini tidak ada battlefield adjustment sama sekali. Jadi di perubahan patch terbaru kali ini hanya ada nerf dan juga buff yang terbilang minor patch. Tapi nggak tahu kenapa kalau ngelihat dari jumlah hero yang di buff dan di nerf, mau bilang major patch juga enggak, mau bilang minor patch juga bukan gitu loh, karena terlalu banyak hero yang mengalami perubahan. Yang terbaru dari patch ini adalah Fredrin, hero yang nanti akan muncul pada tanggal 12 Agustus 2022, yaitu adalah hari pertama dari MPL Indonesia dan MPL Filipina. Ketika udah rilis di tanggal 12 Agustus 2022, untuk di week yang pertama dan week yang kedua, otomatis hero ini belum bisa digunakan di MPL Indonesia maupun Filipina. Tapi ketika udah memasuki minggu yang ketiga dan yang keempat, ada kemungkinan bakal bisa digunakan untuk Fredrin di dalam scene MPL. Dan seperti biasa, kita akan langsung mulai dengan beberapa perubahan yang terjadi di hero adjustment. Yang pertama adalah Vexana. Pasif dari Vexana kali ini dioptimalkan kecepatannya sehingga pasifnya bisa aktif secara berurutan. Dan untuk ultimate ada beberapa perubahan yang terjadi, seperti efek baru yang sekarang Undead Knight-nya tidak bisa kembali lagi secara otomatis kepada Vexana ketika berada terlalu jauh. Tapi di satu sisi ada skill tambahan Vexana yang bisa memanggil Undead Knight-nya 1 kali saja. Jadi abis Vexana pencet ultimate untuk kedua kalinya, ya si Undead Knight bakal balik lagi ke sampingnya Vexana. Tapi kalau skillnya udah dipencet untuk kedua kalinya dan Undead Knight terlalu jauh dari Vexana, alhasil untuk Undead Knight-nya sendiri nggak bakal kembali ke samping dari Vexana. Selanjutnya ada Faramis. Untuk Faramis sendiri, pasifnya kali ini mendapatkan peningkatan jarak, sehingga untuk mengambil pasif dari Faramis akan lebih dipermudah. Sementara ultimate-nya, yang mungkin kemarin-kemarin itu banyak banget kendala ketika ingin digunakan, sekarang malah bisa digunakan ketika lagi bergerak tanpa adanya efek gangguan apapun, sehingga membuat Faramis yang biasanya nabrak-nabrak turret makin lebih pede lagi. Ketika dia lagi berlari pun dia bisa melakukan ultimate. Namun dengan perubahan ini, ultimate dari Faramis juga mengurangi HP tambahan di mode Spectre. Faramis seperti ini menurut gua bakal lebih oke loh buat nabrak-nabrak. Dan ngomongin soal total HP yang hilang dalam mode Spectre atau dalam mode hantu ya kan, pas altarnya dibuka, pas ultimate-nya dibuka, menurut gua nggak tahu kenapa nggak berpengaruh banyak, dikarenakan pas pecah ya kan dari pasif ultimate-nya, itu kan dia nge-freeze dulu kan. Alhasil ya tetap bisa nabrak gitu loh, tetap bakal jadi hero yang lumayan menakutkan di patch terbaru kali ini. Selanjutnya perubahan yang signifikan terjadi pada Melissa. Untuk di skill pertama, cooldown yang sebelumnya 7 detik kali ini diubah menjadi 8,5 sampai dengan 7 detik. Sementara buat sekarang, skill satunya memiliki cooldown reduction setiap kali Muddles menyerang musuh-musuhnya, yaitu dari 1,2 detik menjadi 1,5 detik. Jadi cooldown reduction-nya bakal lebih cepat dan membuat skill 2 dan skill 1 ini bisa menjadi sebuah combo, sehingga ketika nanti Muddles atau skill 2-nya Melissa ini connect kepada hero-hero lawan, skill satunya berpotensi untuk di-spam dan membuat Melissa makin sulit untuk ditangkap, entah di laning phase atau bahkan di teamfight besar. Lalu ultimate-nya juga di-buff untuk peningkatan defense saat skill aktif atau bubble-nya aktif, itu ditingkatkan dari 3 kali lipat sampai dengan 5 kali lipat. Gua bilangnya Melissa ini bisa jadi salah satu opsi yang bener-bener meta banget di gold lane. Jadi kayak Munton memperkaya di bagian gold lane-nya, sehingga Marksman tuh gak cuma Beatrix Cloud,
dan Melissa bisa in di sana ketika mungkin ada Popol Kupa salah satunya yang pernah menjadi favorit atau langganan pick di gold lane. Karena Melissa ini kayak memiliki skill ultimate yang bersifat defense padahal dia itu hero ofensif atau hero marksman yang harusnya memberikan dealing damage. Badang kali ini juga mendapatkan beberapa adjustment yang menurutku lumayan overpower buat sekarang. Seperti skill pertamanya yang sekarang sudah memiliki 2 stack, jadi bisa digunakan dengan cepat atau bahkan bisa digunakan di waktu yang bersamaan. Untuk skill 2-nya, cooldownnya juga sedikit dikurangi dikarenakan ada efek yang dihapus. Tapi ketika ada efek yang dihapuskan, ada efek baru juga yang ditambahkan dari Badang, yaitu ketika Badang menggunakan skill keduanya, dia akan menciptakan shield sebanyak 350 sampai dengan 600 dan juga ditambahkan dengan persenan physical attack dan berlangsung selama 5 detik. Ya, jadi hitungannya skill 2-nya Badang emang cooldownnya nggak bisa secepat dulu, nggak bisa ngedes kayak dulu. Tapi dengan shield absorb yang lebih banyak, ini membuat Badang kayak makin lebih kuat aja untuk melakukan teamfight. Apalagi 5 detik, ini kayak ngelebihin Esmeralda coy. Sementara itu untuk ultimate-nya yang dulu mengeluarkan shield absorb, buat sekarang shieldnya nggak bisa lagi digunakan. Shieldnya dipindahkan ke skill 2, tapi buat sekarang ultimate-nya Badang itu immune atau kebal terhadap efek dari crowd control selama durasi skill ini berjalan. Lu mau tahu nggak ekspresi gue pertama kali gue baca ini kayak, hah? Imun. Ini OP banget dong berarti ya. Dikarenakan otomatis Badang tidak akan bisa digeser, diganggu, di airborne, dan diberikan efek CC apapun oleh lawan-lawannya termasuk Lord yang terhormat. Kalau menurut penilaian kalian gimana? Kalau menurut gue sih Badang bisa jadi opsional nih, entah di jungler atau di EXP lane sekaligus gitu loh. Karena buat sekarang opsi EXP lane juga kan menipis. Untungnya nggak cuma Badang yang di buff. X-Borg juga di buff untuk sekarang. Di sini X-Borg akan diperkaya dari segi build yang dimilikinya. Karena untuk skill 1 dan ultimate-nya, buat sekarang X-Borg akan memperoleh keuntungan dari magic power. Gak cuma itu, untuk dari segi pasifnya sekarang X-Borg dapat bergerak bebas saat memulihkan Viraga Armor yang dimilikinya ketika pasif kuning-kuningnya itu maksimal. Jadi ya udah bisa kebayang lah X-Borg itu kalau misalkan dia yang sebelumnya ada animasinya ya kan pas Viraga Armornya nyatu, sekarang tuh udah gak perlu, lu jalan aja Viraga Armornya itu udah bakal langsung otomatis nyatu sama badan lu sebagai X-Borg. Di sisi lain, ketika fighter-fighter EXP laner tuh pada di buff hero-heronya, ini yang gua sangat-sangat amat sayangkan dari Moonton. Natalia yang ternyata tiba-tiba pasif damage-nya dikurangi dari 250 plus 120 physical attack menjadi 200 plus 130 physical attack. Membuat pasif dari Natalia atau serangan dari belakang Natalia itu membutuhkan item sebelum nantinya memiliki damage yang lebih tinggi. Namun untuk skill pertamanya, sekarang Natalia selalu mendapatkan bonus damage pasif. Jadi nggak perlu nyerang dari belakang, nyerang dari depan pun ada efek bonusnya. Cuma bukan ke hero masalah utamanya. Ini skill satunya akan selalu mendapatkan bonus damage dari pasif ketika menyerang creep. Jadi kayak Moonton tuh di gambarannya mereka mau bikin Natalia itu jadi jungler. Sementara jungler sekarang rata-rata kan kayak gampang banget terekspos gitu loh posisinya. Ya tanda tanya besar sih buat gua terhadap Natalia ini. Tapi gua nggak tahu kalau ngomongin ganker, ya emang Natalia ini tipikal ganker yang sangat sulit sekali dideteksi gitu loh. Sama skill-skill atau bahkan hero-hero yang nggak memiliki ability untuk ngedetect dari rumput, open map, dan segala macamnya. Selanjutnya ada ultimate-nya yang kali ini diubah lagi dan lagi dari efek terbarunya. Natalia sekarang mirip banget sama Badang, yang dimana Natalia juga menyimpan 2 stack untuk ultimate-nya. Namun, ada efek dimana durasi penggunaan skillnya akan berkurang 50% saat mengeliminasi creep. Buat sekarang tuh kalau lu gebuk-gebukin musuh lu pakai ultimate-nya Natalia, itu nggak sesakit dulu, apalagi damage-nya benar-benar dikurangin hampir sekitar 15%. Tapi beberapa konsep yang menurut aku mungkin lebih setuju adalah membuat Natalia itu menjadi sosok eksekutor, sehingga dengan ultimate damage yang di nerf, tapi kalau seandainya efek barunya ini bisa dimanfaatkan dengan cara Natalia farming ke hampir berbagai macam area jungle, bisa saja ini Natalia selalu menghilang dengan menggunakan ultimate-nya dan mengejutkan lawannya ketika ada di laning phase. Selanjutnya ada Nana yang di nerf abis-abisan. Pasifnya yang sebelumnya 2 menit dijadikan 2 menit setengah, jadi makin lebih lama lagi untuk Nana mendapatkan pasifnya ketika immune terhadap kematian. Skill yang pertama dari Nana juga udah nggak memberikan efek slow sama sekali, serta ultimate-nya buat sekarang juga mengurangi interval antara 2 serangan. Jadi makin lebih lambat dan mempermudah lawan kalian untuk menghindari serangan dari Nana. Next ada Gord yang pasif efek slow-nya dikurangi dari 30% menjadi 20% saja. Namun dikarenakan efek slow-nya dikurangi, durasinya ditingkatkan dari 0,5 detik menjadi 1 detik. Nggak cuma durasinya doang yang meningkat, efek slow yang sekarang dapat di stack hingga 2 kali. Jadi kalian bisa bayangin kalau Gord
udah mainin pasifnya pinter, dan dia bikin Ice Queen One. Ya gambarannya kira-kira kayak gini lah, bikin musuh kalian tuh nggak gerak sama sekali. Untuk melakukan movement juga pasti ragu-ragu, dikarenakan efek slow yang berlebihan dari Gord pasif Ice Queen One digabungkan makin lebih mematikan. Selanjutnya ada anaknya Terisla, Julian, yang di nerf abis-abisan. Dari skill 1 enhance-nya, skill 2 enhance-nya, skill 3 enhance-nya, semua damage-nya dikurangi, membuat Julian sepertinya perlahan-lahan mulai sirna dari top pick atau prioritas pick di 3 pick awal. Tamus yang kemarin sempat menggelegar banget di Land of Dawn kali ini sudah mulai perlahan-lahan dikurangi atau di nerf dari segi base damage-nya dan juga cooldown yang dia miliki. Untuk Karina sendiri, karena banyak banget instant kill dari Karina, bahkan gampang banget savage didapatkan sama Karina, buat sekarang Moonton melakukan nerf pada skill satunya, yang dimana base damage-nya dikurangi sampai dengan 225 dan juga 150 untuk di level yang pertama. Untuk damage ultimate-nya ternyata juga di nerf. Base damage awalnya dikurangi dari 450 sampai dengan 750 menjadi 350 sampai dengan 750. Hal ini membuat Karina balik lagi bisa dibuat menjadi dua tipe. Yang pertama bisa menjadi late game damage dealer, yang kedua bisa menjadi sosok tank jungler yang seperti biasanya pernah dimainkan sama beberapa pemain di MPL. Selanjutnya Cecilion juga mendapatkan nerf, yaitu adalah skill satunya yang base damage dikurangi dari 100 sampai dengan 250 menjadi 85 sampai dengan 235. Tapi menurut gue nggak bakal berimpact sama sekali di late game, karena powernya Cecilion itu di late game. Early game ya minusnya dari nerf ini adalah Cecilion itu nggak bisa rotasi cepat yang pertama, dan yang kedua dia nggak bisa clear wave minion dengan cepat, karena Cecilion di awal-awal game, apalagi di level yang pertama, dia kan cuma bisa 2 kali tampar, habis itu basic attack, dan dia nggak bisa spam sebelum dia menjadi Clock of Destiny. Next ada Franco juga yang sekarang ada adjustment sedikit. Buat sekarang untuk skill satunya Iron Hook bisa mengungkapkan posisi target yang terkena secara singkat. Jadi kalau kalian yang sebelumnya narik rumput itu nggak tahu targetnya kena apa enggak, buat sekarang itu targetnya udah langsung kelihatan. Apalagi buat kalian yang kadang bingung gitu loh, mana sih targetnya di rumput ada apa enggak buat checking bush, jadi Franco bisa lebih optimal. Sementara ultimate cooldownnya di adjust, buat sekarang ditingkatkan lebih lama lagi. Yang sebelumnya start dari 45 detik menjadi 55 detik, dan buat level maksimal yang sebelumnya di 35 detik menjadi 45 detik. Tapi seperti biasa, kesimpulan kalau ada patch terbaru dan cooldown itu di nerf atau cooldownnya makin lama, ya solusinya antara Dominance Ice, Fleeting Time, Enchanted Talisman, pokoknya item-item yang bisa bikin cooldown reduction dan membuat cooldownnya makin lebih cepat atau mendekati 40% maksimal dari cooldown reduction itu sendiri. Atlas buat sekarang juga mendapatkan nerf yang cukup terlihat dari segi pasif defense-nya, yang dikurangi dari 25 sampai dengan 60 menjadi 20 sampai dengan 45 saja. Tapi dari kalian ada yang tahu nggak gimana cara trigger untuk pasifnya Atlas? Jadi untuk bisa mengaktifkan atau men-trigger skill pasif dari Atlas, kalian harus mengeluarkan source skill mulai dari skill pertama, skill kedua, atau skill ultimate ketika nanti Atlasnya ada di dalam Land of Dawn. Dan nanti ketika ada efek logo biru-biru gitu di atas tombol regen ya kan, kalau misalkan template kalian format di dalam in-game-nya, itu berarti pasifnya udah aktif, dan itu kalian bisa mendapatkan defense serta efek frozen selama 0,5 detik, dan juga slow effect tambahannya tentunya ketika kalian ada di dalam area lingkaran dari Atlasnya gitu loh. Nggak cuma pasif, buat skill 1 dari Atlas juga base damage dikurangi dari 230 sampai dengan 430 menjadi 215 sampai dengan 390. Untuk Johnson ternyata ultimate-nya juga dikurangi, padahal Johnson gak ada angin, gak ada hujan, gak jadi top pick, gak jadi favorit pick, gak jadi prioritas pick. Tapi buat sekarang ultimate-nya dari tabrakan pertama atau bahkan oli bocornya itu dikurangi semuanya. Link yang kemarin mendapatkan sedikit adjustment, buat sekarang langsung tiba-tiba mendapatkan nerf lagi, yaitu adalah atribut dari base HP-nya yang dikurangi dan juga pertumbuhan HP-nya yang dikurangi, sehingga membuat Link jadi lebih tipis sebagai assassin. Dan kalau misalkan Link ini di-pick, kalian harus benar-benar memikirkan bagaimana cara kalian bertahan hidup sebagai assassin yang cuma ngincer ke arah backline. Jadi tolong kalau kalian pick Link, incer belakang, jangan ngincer tanknya, please banget. One mendapatkan adjustment juga. Buat sekarang pasif dari One itu, efek weakness point-nya akan menghilang ketika ada purify atau skill penghapusan crowd control di dalam sebuah hero. Jadi kalau misalkan kalian lagi nonton di dalam in-game-nya nih, yang bakal gue tampilkan adalah bukan hero One-nya, tapi One-nya jadi musuh, dan gue pengen nunjukin gimana cara menghapus mark atau tanda weakness point dari One-nya menggunakan purify atau menggunakan ultimate, dan itu yang bisa dilakukan di waktu yang bersamaan dengan satu hero Valir. Dan kalian bisa lihat sendiri efek pasif dari One langsung hilang ketika gue menggunakan purify atau skill ultimate vengeance flame dari Valir. Ya tapi siapa juga yang kepikiran bawa Valir dan purify di depan One ya?
Ya gua sih. Yin tiba-tiba mendapatkan sedikit adjustment yang dimana untuk cooldown dari skill 2-nya dipersingkat sampai dengan 9 detik. Namun untuk durasi stun dari skill yang diperkuat atau skill ketika dia lagi ada di dalam arena pertarungan dikurangi dari 1,25 detik menjadi 1 detik saja. Ditambah efek knockback dari skill ini juga sedikit dikurangi. Harit di sisi lain di buff abis-abisan. Kemarin udah berapa kali tuh di buff? 2 sampai dengan 3 kali di buff. Buat sekarang skill satunya lagi dan lagi di buff. Gak cuma skill satunya, skill 2-nya juga dari segi base damage, base shield, dan juga penggunaan mana. Ini semuanya benar-benar menguntungkan bagi Harit. Dan pertanyaannya adalah, apakah nanti Harit bakal menjadi favorit pick di Gold Lane dengan metode APC yang pernah kita bahas di beberapa video-video sebelumnya? Karena sampai sekarang kayaknya gue jarang banget ngeliat Harit di Gold Lane gitu loh. Atau kalian lebih suka Harit jungler? Martis mendapatkan buff di mana damage dari skill 2-nya di 3 serangan pertama akan ditingkatkan mulai dari base damage sampai dengan physical attack tambahan persenannya. Alucard sedikit diberikan kekuatan tambahan dari skill 1 dan juga skill keduanya, sehingga membuat Alucard nantinya makin lebih kuat ketika udah mulai mendekati waktu-waktu late game. Benedetta juga mendapatkan sedikit tambahan buff, yaitu adalah dari skill satunya untuk bonus physical attack serangan awalnya yang ditingkatkan sampai dengan 70% dan bonus physical attack pada serangan yang kedua sampai dengan 80%. Untuk edit sendiri, buff yang diberikan sebelumnya masih belum efektif, jadi kami memberikan sekali lagi. Gila sih coy, edit tuh udah di buff berkali-kali di beberapa patch lalu, dan gue udah bilang sama lu pada kan kayak ini edit mau di Gold Lane mau di Roamer bisa efektif di tangan yang tepat dan yang ngerti playstyle kayak mini Jawhead lah gue bilangnya, tapi berdamage sedikit. Untuk cooldown dari skill pertamanya lagi dan lagi dikurangi dari 10 sampai dengan 8 detik jadi 8,5 sampai dengan 6,5 detik. Ini gue udah bisa kebayang kayak sesering itu kalian bakal dibanting tuh sama edit. Amon ternyata pasifnya juga ditingkatkan, yaitu adalah bonus magic power dari basic attack yang diperkuat sampai dengan 115%. Jadi mungkin Munton tuh kayak pengen ngasih tambahan beberapa optional jungler kayak assassin tuh kayak Natalia, terus ada Amon ya kan. Tapi ya yang gue bingung kayak emang bakal masuk meta ya untuk dua hero ini. Karena jujur kalau gue ngomongin soal Natalia, kalau nggak ada counternya oke lah, atau kalau lu mau counter play Link oke lah ya kan. Link itu kalau ngelawan Natalia dia mati kutu coy, diasepin, udah pasti lu mau tangan lu cepet kayak Albert G. Itu pedang-pedang Deviant Sword Tempest of Blade kagak ada yang bisa nembusin asep. Makanya dari sisi gua pengen bertanya balik sama kalian. Menurut kalian untuk di patch kali ini dengan perubahan yang tadi udah gua jelaskan perlahan-lahan dan secara detail, itu bakal menuju kepada hero-hero apa sih yang bakal difavoritkan? Karena sampai sekarang gua masih jarang banget di ranked ngelihat Harit di Gold Lane atau di mid lane atau di jungle. Bahkan di MDL aja tadi kayak nggak ada yang ngambil Badang, nggak ada yang ngambil Harit. Ya mungkin karena masih belum beradaptasi. Makanya kayak gue bilang tadi kan, ada beberapa hero yang di buff, di nerf, tapi yang di buffnya nggak muncul, yang di nerf juga masih kadang muncul. Jadi gue bertanya-tanya gitu loh, kayak perubahan ini apakah tidak ada impactnya sama sekali? Karena dari sisi gue, yang namanya perubahan itu bakal ada impact positif atau impact negatif di waktu yang bersamaan. Tinggal gimana kalau misalkan kita mandang dari dua POV yang berbeda. Kalau sudut pandang gue, kayak Natalia jungler, itu mungkin bisa digunakan tapi di beberapa syarat strat aja. Nggak semuanya tuh bakal bisa menggunakan Natalia jungler gitu loh. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Dan kayaknya itu aja Budum untuk di video patch terbaru kali ini. Buat kalian yang udah nonton sampai sini, aku ingin ucapkan terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe, bunyi loncengnya, komen di bawah kira-kira apa yang menarik dari patch terbaru kali ini. Dan kayaknya videonya udah sampai di sini aja. Gua KB mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.